Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lutfi Anggreni Wastiati. Di sini saya akan memberikan kalian pengetahuan dengan sumber pembelajaran yaitu artikel Kompasiana. Di mana kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan masa praksara di Indonesia. Sebagian orang masih belum mengenal dan asing dengan kata praksara. Nah, praksara merupakan masa yang disebut sebagai prasejarah atau gabungan kata dari pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan yang dapat diartikan sebagai zaman atau masa ketika masih belum mengenal tulisan atau belum ada temuan peninggalan berupa tulisan pada zaman itu. Nah, masyarakat di Indonesia mulai meninggalkan masa praksara dengan mengenal tulisan yaitu pada abad ke-5 Masehi, di mana tujuannya dari peninggalan pada masa lalu yaitu 7 buah, yaitu ada batu yang tertulis peninggalan kerajaan Kutai di Murakaram, yaitu di Kalimantan Timur. Prosesi praksara berdasarkan alat-alat kehidupan dibagi menjadi 2 macam, yaitu atau 2 kehidupan, yaitu zaman batu dan juga zaman logam, di mana zaman tersebut sebagian alat-alat penunjang kehidupan manusia, misalnya untuk mencari makan dan juga mengolah makanan, masih terbuat dari batu ataupun logam, tergantung pada zaman tersebut. Misalnya, pada zaman batu, kebanyakan dari alat-alatnya menggunakan batu, dan begitupun pula dengan zaman logam, kebanyakan alat-alatnya terbuat dari logam. Nah, zaman paksa ini berlangsung cukup lama, yaitu kehidupan manusia purba yang hidup pada masa itu berkembang sedikit demi sedikit. Nah, saya zoom. Nah, ini sedikit. Tahap perkembangan dapat dilihat dari alat-alat digunakan pada masa itu. Pertama, masa berburu dan juga meramu, tingkat awal, di mana cara kehidupan pada masa itu adalah hidup berpindah-pindah atau bisa disebut dengan nomaden. Berburu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mencari makanan pada masa itu, sedangkan meramu adalah kegiatan untuk mendapatkan bahan makanan yang cara mengumpulnya dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kedua, yaitu masa berburu dan meramu tingkat lanjut, di mana pada masa ini kehidupan sudah setengah menetap atau bisa disebut dengan sedenter, di mana manusia telah pintar dan tahu cara mengolah tanah dengan mencari padi beserta mengenal Tuhan atau keyakinan. Dan yang ketiga, yaitu masa bercocok tanam. Dengan cara ini, manusia telah berevolusi dalam masa praksara karena manusia awalnya hidup bergantung pada alam, beralih kepada pengolahan alam. Kehidupan bergotong royong telah mereka kenal untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, mulai dari peran pemimpin pada pada masa ini telah ada bangunan-bangunan megalitik, yaitu bangunan-bangunan terbuat dari batu besar, yaitu merupakan pembangunan megalitik tersebut dengan pautkan dengan hubungan dan penghormatan serta pemujaan leluhur dengan mencapai antara eee, tekad meninggal, tekad yang sudah meninggal yang masih hidup itu masih memiliki hubungan itu. Contohnya itu adalah menhir, dolmen, warfafus, waruga, arca, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dolmen merupakan eee, suatu batu atau suatu tempat meletakkan sesaji yang diperlukan kepada roh nenek moyang. Sedangkan menhir ini adalah sebuah tugu batu yang didirikan untuk upacara penghormatan terhadap roh nenek moyang. Kemudian ada juga waruga dan arca seperti arca-arca megalitik itu menggambarkan binatang dan manusia gitu dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu masa perundagian, di mana pada masa ini manusia telah mengenal teknik-teknik pengolahan logam, antara lain teknik tempa, teknik cerak lilin, dan teknik cerak ulang, di mana pelatan yang sering digunakan adalah kapak corong, arca perunggu, dan bejana perunggu, dan masih banyak lainnya. Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu berasal di daratan Asia, di mana perpindahan tersebut terjadi kurang lebih pada tahun atau pada abad 1500 sebelum Masehi sampai kepada 500 sebelum Masehi. Dan bersungan tahap-tahap atau pergelombangan tersebut, perpindahan dari persebaran bangsa Melayu asal Indonesia ke Indonesia yaitu dengan 2 periode. Yaitu periode pertama berangsur sekitar 1500 sebelum Masehi yang sering disebut dengan bangsa Prono, masa Proto Melayu yang berasal dari Yuan, Cina Selatan, dengan melalui 2 jalan, yaitu jalan barat dari Thailand
yaitu dari Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan selanjutnya, tersebar ke seluruh Indonesia. Dan kedua yaitu jalur barat, jalur timur melalui Vietnam, Taiwan, Filipina terus ke Sulawesi dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu, mmm, pada periode kedua, yaitu berlangsung sekitar tahun 500 sebelum Masehi, yang sering disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, di mana mereka memasuki Indonesia dengan melalui jalan barat, yaitu Semenanjung Melayu. Nah, adapun tradisi masyarakat Indonesia pada masa prasarat itu ada banyak. Misalnya yaitu, eee, ada memelihara ternak, yaitu seperti sapi, unggas, dan lain sebagainya. Kemudian mengenal keterampilan teknik perundagian, mengenal pengetahuan pelayaran di samudera luas, kemudian sistem perkembangan matriliar, kemudian kepercayaan animisme, damisme, dan perubahan leluhur. Kemudian ada juga mengenal organisasi pembagian air untuk pertanian, kemudian ada, kepandaian membuat barang-barang dari tanah liat seperti gerabah atau tembikar, kemudian ada kepercayaan kepada penguasa gunung, cara, pemakaman pada dolmen atau kubur batu, yang terakhir ada mitologi pertentangan antara dua unsur kosmos. Nah, ini juga ada banyak, eee, apa ya, tradisi masyarakat Indonesia pada masa prasarat tersebut. Nah, dengan prasarat di atas tentunya kita dengan mudah memahami masa praksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini kan. Nah, oleh itu, sumber dengan menggunakan artikel ini menjadi, pembelajaran yang cukup efektif juga karena, siswa telah mengenal pembelajaran secara, teknologi dan mereka juga bisa, membuat artikel seperti ini dengan mudah dan juga dengan cara gratis. Ini bisa menjadi sumber sekaligus menjadi media pembelajaran bagi siswanya. Nah, terima kasih, cukup sekian dari saya atas, pembelajaran mengenai perkembangan masa bahasa Indonesia. Saya undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.